Assalamualaikum, salam, dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dosen Novi Dian Natasya, mohon maaf kalau salah sebut. Perkenalkan, nama saya Maria Rambu. Maria Rambu Hadaladi, NIM 220201070608, kelas MJ 804, Prodi PJJ Manajemen. Nama dosen pengampu Novidian Natasya, HS titik kom, MMSI titik. Saya akan mempresentasikan tugas UAS bisnis big data, di mana tugas ini diambil dua chapter dari bahan rangkuman tugas artikel analisis bisnis big data, terjemahan bahasa Inggris to Indonesia. Gak bisa. Udah. Ini apa namanya? Mulai dari chapter 5. Menemukan nilai besar dalam 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 big data, mengungkap kekuatan. Analitik berkinerja tinggi. Volkan Radika Kulkarni dan Udo Glavo. Berikut adalah skenario mungkin sangat familiar bagi masyarakat, bagi banyak dari Anda. Anda adalah wakil presiden pemasaran di sebuah perusahaan jasa keuangan besar, penyedia kartu kredit konsumen terkemuka, dan keputusan-keputusan krusial harus segera diambil. Saat ini sudah sore dan menjelang akhir jam kerja di hari Senin, dan Anda telah menghabiskan sepanjang hari di ruang rapat bersama para manajer pemasaran Anda yang sedang merumuskan rancangan untuk kampanye pembangkitan permintaan demand generation pada kuartal mendatang. Anda memiliki 20 juta pelanggan, 8 program pemasaran terpisah, dan 210 jenis komunikasi berbeda, yang berarti ada lebih dari 1 miliar kemungkinan penawaran yang bisa diberikan kepada pelanggan yang memenuhi syarat. Terdengar rumit, bukan? Bagaimana jika Anda mempertimbangkan kenyataan adanya batasan anggaran dan kebijakan? Pertama, anggaran pemasaran Anda dibatasi sebesar 10 juta. Untuk setiap program dari 8 program pemasaran tersebut, Anda tidak boleh memberikan lebih dari 2 juta penawaran. 3.
Setiap pelanggan tidak boleh menerima lebih dari 2 penawaran. 4, tidak boleh ada pelanggan untuk menerima lebih dari 1 penawaran pemasaran yang sama. Bagaimana cara Anda memaksimalkan keuntungan pelanggan? Mana yang mendapatkan penawaran apa, misalnya menarikan tunai, transfer saldo, atau diskon tiket pesawat. Analisis pemasaran di Departemen Anda telah berusaha payah menjalankan beberapa skenario, mengelola data, angka, dan menyajikan usulan hasil yang optimal. Anal- Analitik berkinerja tinggi peluang, sorry, sudah tadi. Dan tantangan. Kita semua sudah tak terhitung kali mendengar analisis ana, statistik yang mencengangkan itu. Namun angka-angka terbaru, angka-angka sorry, angka-angka terbaru mengenai volume data menunjukkan skala yang luar biasa dan kian sulit dibayangkan. Pada tahun 2012, komputer akan menghasilkan 2,5 eksabita data setiap harinya. 1 eksabita setara dengan 1 kuinti apa namanya? Kuintiliun bita. Kita berada di era big data. Namun, apa sebenarnya arti istilah tersebut? Menurut pandangan kami, big data adalah istilah yang bersifat relatif, bukan absolut. Istilah ini merujuk pada situasi di mana kebutuhan organisasi untuk menangani, menyimpan, dan menganalisis data mencakup volume, keragaman, kecepatan, variabilitas, dan kompleksitasnya telah melampaui kapasitas saat ini dan berada di luar zona nyaman TI. Apakah Departemen TI perusahaan pada akhirnya hanya akan menjadi seperti kisah dalam acara TV? Hoarder dalam kurung tentang penipuan barang yang tinggal menunggu waktu untuk terjadi, atau akankah kita benar-benar menemukan cara untuk menemukan informasi bernilai strategis yang kian terkubur di balik tumpukan data kita yang menggunung? Pada intinya, analitik berkinerja tinggi menawarkan janji yang sederhana namun ampuh terlepas dari berbagai data Anda disimpan atau seberapa besar volumenya. Prosedur analitik yang kompleks tetap dapat mengakses data tersebut, membangun model analitik yang tangguh menggunakan data itu, serta memberikan jawaban secara cepat dan
akurat dengan memanfaatkan potensi penuh sumber daya dalam lingkungan komputasi Anda. Big data dan bisnis analitik. Kami meyakini ada 3 pilar dasar, 3 pendekatan inovatif untuk menerapkan HPA pada Big Data. Gambar 5.1. Grid computing mendistribusikan beban kerja di antara beberapa mesin komputasi. Grid computing memungkinkan analisis untuk secara otomatis menggunakan infrastruktur grid yang dikelola secara terpusat, yang menyediakan penyeimbangan beban kerja dalam kurung workload balancing, ketersediaan tinggi dalam kurung high availability dan pemrosesan paralel untuk tugas serta proses analitik bisnis. Berikut, in database analitik memindahkan proses analitik agar lebih dekat dan data dengan pemrosesan in database. Fungsi-fungsi analitik dijalankan. Finding big value in big data. Ini gambar 2. Ketersediaan dan penjadwalan. Implementasi grid menyediakan lingkungan bersama yang terkelola untuk memproses data dalam volume besar serta program analitik secara cepat dan sangat ideal untuk program tugas analitik komputasi. Grid memecah pekerjaan individual dan menjalankan setiap bagiannya secara paralel, dan sejumlah mesin sistematik multiprocessing dalam kurung SMP dengan menggunakan penyimpanan fisik bersama. Gambar 3. Administrasi keamanan. Teknologi dalam basis data menggunakan arsitektur basis data. Pemrosesan paralel masif dalam kurung MPP untuk eksekusi yang lebih cepat dari tugas-tugas manajemen data dan pengembangan serta penerapan analitik utama. Komputasi menjalankan di dalam basis data untuk menghindari pemindahan dan konversi data yang memakan waktu. Manfaat pemrosesan dalam basis data meliputi pengurangan pemindahan data, waktu sorry. Waktu eksekusi yang lebih cepat dan kemampuan untuk memanfaatkan investasi gudang data yang sangat
yang yang ada gambar tiga. Analitik analitik dalam memori mendistribusikan beban kerja dan data bersama basis data. Dalam pendekatan ini, data besar dan komputasi analitik yang rumit diproses dalam memori dan didistribusikan di seluruh basis data. Demi kinerja optimal, data diambil dan ditempatkan di dalam memori perangkat keras, basis data, database, appliance. Da- untuk khusus untuk uh, pemrosesan analitis. Gambar 4. Big data dan analisis. This is business. Sumber daya ini gambarnya sorry. Sumber daya sumber daya sorry. Kodok. Sumber daya perangkat keras terbaik yang tersedia dalam lingkungan grid, pemrosesan yang lebih cepat untuk integrasi data, laporan, dan tugas-tugas analisis mempercepat pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Analisis terobosan dari hitungan hari menjadi menit. Dalam bisnis retail, waktu adalah musuh. Demikian pendapat Scott Shocker, Wakil Presiden Layanan Bisnis Family Dollar Store, Inc., operator dari 7.100 toko retail aneka barang di 45 negara bagian. Perusahaan ini melawan musuh tersebut dengan beralih ke HPA guna memangkas waktu pemrosesan data dari hitungan hari menjadi kurang dari 1 jam. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menelah produk, waktu, dan lokasi, faktor-faktor penentu yang krusial dengan perincian yang jauh lebih mendalam dibandingkan sebelumnya. Menemukan nilai dalam big data. Pilar 2, pemrosesan di dalam basis data. In database, processing wawasan cepat. Memberikan skor pada 1,22 triliun baris data. Saat Anda membeli barang di toko bahan makanan retail, kemungkinan besar Anda pernah melihat kupon point of sale dalam kurung pos yang keluar dari mesin kasir yang menarik minat Anda untuk kembali dan berhemat pada barang-barang yang kemungkinan akan Anda beli atau mungkin Anda minat. Sebagai perusahaan pemasaran perilaku konsumen terbesar di dunia, Catalina Marketing memprediksi
memprediksi perilaku belanja konsumen untuk menghasilkan kupon pos, iklan, dan pesan informasi yang disesuaikan secara khusus di 20 23 23 juta toko retail dan 14 14.000 apotek di seluruh Amerika Serikat, serta 7.000 toko lainnya di seluruh dunia. Dengan menganalisis lebih dari 250 juta transaksi setiap minggunya. Namun, Catalina berambisi mencapai tingkat kecanggihan dan presisi yang lebih tinggi lagi. Inisiatif terbaru, terbarunya menyimpan riwayat transaksi selama periode 3 tahun dari 140 juta konsumen dan menggunakan analitik berkinerja tinggi untuk menghasilkan pesan serta penawaran yang lebih tepat sasaran berdasarkan pengetahuan historis tersebut. Eksekusi lebih cepat, efisiensi lebih tinggi. Hasil dan keuntungan finansial semacam ini terwujud bakat. Terwujud bakat teknologi in database. Teknik ini menggunakan arsitektur basis data, pemrosesan paralel masif dalam kurung massively parallel processing. Untuk mempercepat eksekusi tugas-tugas utama manajemen data serta pengembangan dan penerapan analitik. Ada beberapa poin. Arsitektur HPA ini memberikan beberapa keuntungan dengan membantu memastikan tata kelola data, pemrosesan data, pemrosesan analitik in database dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk mereplikasi atau memindahkan data dalam jumlah besar antara gudang data dalam kurung data warehouse dan lingkungan analitik atau data mart. Poin berikut, meningkatkan efisiensi TII dan mengurangi biaya. Anda dapat menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang sudah ada yang melindungi investasi dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga mempercepat perolehan nilai dan mengurangi total biaya kepemilikan. Poin berikut, meningkatkan kinerja penilaian model dalam kurung model scoring. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk memindahkan data antara lingkungan pemodelan dan basis data untuk penilaian analitik. Anda dapat menerapkan model prediktif yang intensif dalam hal pemrosesan sehingga lebih efisien dan
memperoleh hasil yang lebih cepat. Pilar 3, Analytic in Memory, mer- merespon merespon referensi dan tren pasar dengan cepat. Messi salah satu peritel terbesar dan paling terkenal di dunia. Telah mengumpulkan basis pelanggan yang sangat besar dan setia berbelanja di tokonya melalui pemasaran via pos dan secara daring di di Macy's di Macy's.com seperti halnya Family Dollar, Macy.com berkembang pesat berkat kemampuannya menganalisis data dan tingkat SKU. Analisis berkinerja tinggi adalah cara kami mewujudkan hal tersebut. Nah, ada beberapa. Sorry. Aduh, gimana tadi? Hmm. Dari 167 jam menjadi 84 detik. Bayangkan tugas Anda adalah mengelola hipotek konsumen senilai miliaran dolar. Anda tentu harus mengetahui posisi risiko Anda saat ini, hampir setiap saat. Namun bagaimana jika Anda harus menunggu selama 1 minggu penuh hanya untuk mengetahui posisi Anda saat ini? Begitulah kondisi yang dialami banyak pemberi pinjaman krisis menjelang krisis keuangan tahun 2008. Seiring pertumbuhan portofolio, mereka 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 volume data pun ikut membengkak. Artinya mereka mengumpulkan informasi jauh lebih banyak daripada yang mampu mereka proses. Mengenai tantangan yang kompleks. Analytic memory merupakan puncak dari teknologi HPA. Kuncinya terletak pada kemampuan untuk berbagai proses analitik menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola dengan komputasi yang distribusikan secara paralel di sejumlah unit pemrosesan dalam kurung processing blades khusus. Analytic in memory memungkinkan Anda untuk ada beberapa poin. Poin pertama, mengambil keputusan lebih cepat. Anda mendapatkan akses cepat ke informasi yang lebih terarah sehingga dapat memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman dalam waktu yang mendekati real time. Poin berikut, mendapatkan jawaban yang lebih akurat dari data yang lengkap. Anda dapat menjalankan query dan model yang lebih canggih menggunakan seluruh data Anda untuk menghasilkan model yang lebih akurat.
yang pada akhirnya pada meningkatkan kinerja bisnis. Poin berikut, membangun infrastruktur analitik yang andal dan dapat disesuaikan skalanya. Atasi kendala TI atau TI konvensional serta dapat jawaban atas pernyataan bisnis yang rumit dengan cepat dan fleksibel. Analisis in memory dirancang khusus untuk menangani query dan analisis kompleks yang memanfaatkan big data atau membutuhkan daya komputasi besar seperti eksplorasi data, visualisasi, statistik deskriptif, pembangunan modal dengan algoritma canggih dan pemberian skor dalam kurung scoring pada 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 data baru, semuanya dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah kerangka kerja pilihan untuk manajemen risiko, optimalisasi pendapatan, analisis teks, optimalisasi kampanye pemasaran, analisis jejaring sosial, serta masalah lain yang intensif secara komputasi dan data. Sorry. Apa yang dibutuhkan untuk berhasil dengan analisis berkinerja tinggi? Dalam kurung HPA. Sorry. Ada beberapa poin sebagai berikut. HPA bukan sekedar disiplin ilmu yang bersifat inkremental dalam kurung penambahan tahap. HPA melibatkan perubahan inovasi dalam cara kita mendekati masalah analitik. Kita memandangnya dengan cara berbeda dan terus menemukan cara baru untuk menyelesaikannya. Poin berikut, kesuksesan membutuhkan algoritma yang lebih mendalam dan luas di berbagai disiplin ilmu serta kemampuan untuk memikirkan kembali proses bisnis kita. Berdasarkan pengalaman kami, solusi HPA untuk masalah bisnis yang kompleks memerlukan inovasi dalam dua dimensi berbeda. Pertama, algoritma dan teknik pemodelan harus diciptakan dan dibangun untuk memanfaatkan kekuatan lingkungan komputasi paralel masif di 3 bidang utama. Di bidang yang pertama, analisis deskriptif. Anda dapat melaporkan dan menghasilkan statistik deskriptif mengenai kinerja historis yang membantu Anda melihat apa yang telah terjadi dengan jauh lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Dan berikut, analisis prediktif. Anda dapat menggunakan hubungan antara data untuk memodelkan, memprediksi, dan memperkirakan hasil bisnis dengan cara yang mengesankan serta memprediksi peristiwa dan hasil di masa depan. Berikut, analisis preskriptif.
Anda dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel untuk mengembangkan rekomendasi optimal yang memanfaatkan prediksi dan perkiraan Anda, serta mengantisipasi kemungkinan implikasi dari setiap pilihan keputusan. Menemukan nilai besar dalam big data. Kedua alat dan produk HPAH harus dibangun dengan mengintegrasikan teknik-teknik berkinerja tinggi dalam kurung high performance analytic. Ini guna memungkinkan 3 tujuan berikut. Pertama, visualisasi dan eksplorasi data dalam volume yang sangat besar. Pembuatan model analitik yang menggunakan pendekatan multidisiplin seperti statistik, penambangan data dalam kurung data mining, peramalan analitik teks dan optimasi. Berikut penerapan solusi spesifik domain untuk masalah kompleks yang menggabungkan teknik analitik khusus serta proses bisnis guna mendukung pengambilan keputusan. Hal yang membuat HPAA begitu menarik bagi berbagai jenis bisnis dan mendorong mereka untuk melakukan peninjauan ulang mendasar terhadap analitik adalah kemampuan dalam menangani dan menyelesaikan masalah bisnis transformasional yang berpotensi mengubah sifat dasar bisnis itu sendiri secara fundamental. Bisnis Anda dapat diperoleh hasil serupa, misalnya dengan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, mengimplementasikan alat penambangan data yang menciptakan model prediktif dan deskriptif pada volume data yang sangat besar. Mengimplementasikan alat penambangan data yang menciptakan model prediktif dan deskriptif pada volume data yang sangat besar. Membandingkan berbagai insentif tersebut satu sama lain, serta dengan anggaran secara real time untuk menentukan penawaran terbaik bagi setiap pelanggan. Kesimpulan dari chapter 5, perjalanan penerapan HPA dapat menempuh berbagai jalur karena setiap organisasi memiliki karakteristik unik dan kebutuhan bisnis dapat sangat bervariasi seiring waktu. Tidak ada satu jawaban tunggal yang mutlak benar terkait implementasi HPA. Ada beberapa jenis masalah analitik yang hanya melibatkan data dalam jumlah terbatas, namun tetap membutuhkan daya komputasi yang besar. Masalah-masalah ini pun dapat memperoleh manfaat dan teknik dan prinsip HPA yang menunjukkan bidang analisis berkinerja tinggi dalam kurung high performance dalam performance analitik atau HPA terus berkembang dengan pesat seiring dengan semakin
berjangkauan biaya penyimpanan dan semakin murahnya daya pemrosesan yang besar. Kita dapat dengan mudah membayangkan konsep aliran analitik dalam kurung analytical streaming secara real time di mana wawasan bukanlah peristiwa yang terpisah-pisah melainkan bagian dari operasional perusahaan yang berlangsung dari waktu ke waktu serta integrasi ke dalam setiap proses bisnis yang penting. Nah, ini chapter 6. Chapter 6 dengan bunyi pesaing intelijen dan big data. Scott Eric dan Helen and Robert pendahuluan. Munculnya era big data telah membawa berbagai definisi dan perspektif yang beragam. Big data komputasi awan dalam kurung cloud computing, intelijen bisnis dan konsep-konsep lain yang mulai umum digunakan dapat memiliki makna berbeda bagi orang yang berbeda. Hal ini terutama melakukan bagi kita yang telah berkecimpung di bidang terkait seperti manajemen pengetahuan dan intelijen kompetitif selama beberapa tahun. Big data dan analitik bisnis. Oh, sorry. Keuntungan kompetitif dari manajemen pengetahuan dalam kurung KM yang lebih baik dioptimalkan optimal tanpa secara berlebihan membuka perusahaan terhadap upaya persaingan pihak lain. Manajemen pengetahuan modal intelektual dan uh, intelijen kompetitif. Meskipun keterbatasan ruang tidak memungkinkan adanya tinjauan latar belakang yang menyeluruh mengenai konsep-konsep utama seperti KM, IC dan CI, ada baiknya kita menyimak pengingat singkat sebelum beralih ke pembahasan utama. KM mengacu pada berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengelola pengetahuan secara lebih baik, aset atau modal intelektual organisasi. Modal intelektual ini merupakan kumpulan aset tak berwujud yang memuat pengetahuan praktis dalam kurung know-how terkait kinerja pekerjaan modal dalam kurung modal manusia. Proses atau budaya organisasi, modal struktural, serta hubungan eksternal dalam kurung relasional dalam kurung Botis 1999 Davenport dan Prusaks
1997. Ed Pinson dan Malone 1997. Jadi, IC modal intelektual mengacu pada keputusan aset pengetahuan, sedangkan KM manajemen pengetahuan mengacu pada strategi dan proses untuk memanfaatkannya secara optimal. Sebagaimana telah disebutkan, kami menganjurkan pernyataan data dan informasi tambahan dalam pembahasan ini, meskipun bidang tersebut pada umumnya tidak mengkategorikannya sebagai pengetahuan. Pra-pengetahuan ini dalam sistem perusahaan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem serupa. Struktur TI juga dapat memberikan wawasan, terutama bagi pesaing yang berusaha memahami arah strategi dan taktis suatu perusahaan dalam kurung Robert dan Erikson 2025. Namun keseluruhan proses identifikasi, kodifikasi, penangkapan dan berbagai pengetahuan awal, pre-knowledge, serta pengetahuan dalam bentuk digital seluruh jaringan perusahaan justru membuatnya jauh lebih rentan terhadap pesaing yang menggunakan teknik kompetitif intelijen dalam kurung CI. Big Data. Sebagaimana disebut di awal bab ini dan seperti yang seharusnya terlihat jelas dari keseluruhan buku ini, Big Data memiliki beragam bentuk presentasi. Keragaman pemahaman dan pendekatan ini justru membuat aspek pemilihan strategi menjadi semakin penting. Tidak selalu ada satu jalur optimal tunggal, melainkan berbagai pilihan yang tersedia. Perspektif kami mengenai big data memperhitungkan munculnya teknologi pemrosesan data berbiaya rendah dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kemampuan dan penurunan harga ini memungkinkan hampir siapa saja untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dan melakukan analisis yang semakin canggih serta mendalam, baik melalui investasi pada sistem mereka sendiri maupun dengan pemanfaatan daya komputasi yang tersedia di cloud dalam kurung FANS 2011B. Pesaing intelijen dan big data. Dijalankan dengan cara ini yang menambah lebih banyak lagi data dan informasi ke dalam proses tersebut, sembari memanfaatkan daya pemrosesan dan perangkat yang semakin canggih. Sekali lagi,
perusahaan berskala lebih kecil kini mungkin mampu menjalankan operasi dan analisis yang lebih canggih dengan melibatkan mitra di lingkungan cloud. Oleh karena itu, muncul berbagai pertanyaan saat menjajaki potensi pendekatan big data. Hmm, haruskah proses ini dilakukan secara internal atau di lingkungan cloud? Bagaimana bagian bisnis mana yang sebaiknya ditingkatkan melalui big data? Siapa 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 harus bertanggung jawab atas keamanan dan sejauh mana tanggung jawab tersebut? Haruskah upaya intelijen kompetitif dijalankan dan diingat diingatkan dengan memanfaatkan big data? Faktor perlindungan strategis dan big data. Sebagai langkah awal, kami menyajikan kerangka kerja untuk menilai pengembangan pengetahuan versus perlindungan pengetahuan. Dalam penelitian kami menemukan pembenaran teoritis dan dukungan empiris untuk memandang pilihan ini sebagai respon strategis terhadap kondisi kondisi persaingan yang menuntut pengembangan pengetahuan secara agresif atau dalam kurung atau sebaliknya yang disandingkan dengan investasi substansial dalam perlindungan pengetahuan dalam kurung atau tidak. Dalam kurung Erikson dan Robert 2012. Robert dan Erikson 2005. Kesimpulan ini diperoleh dari analisis terhadap 2.000 perusahaan dan hasil keuangan selama 5 tahun yang dipandukan dengan data mengenai aktivitas intelijen kompetitif dalam kurung competitive intelligence atau CI yang dikumpulkan melalui survei tolok ukur tolok ukur dalam kurung ben benchmarking eksklusif oleh perusahaan konsultan CI, serangkaian wawancara mendalam dengan para praktis KEM dan CI dari berbagai bidang. Dalam kerangka kerja kami menyusun 4 kategori umum. Pertama, faktor perlindungan strategi dalam kurung SPF 45. Cold War dalam kurung perang dingin. Terdapat tekanan kompetitif untuk mengembangkan aset, pengetahuan serta pengawasan ketat dari pesaing dan kebutuhan untuk melindungi aset-aset tersebut. Lingkungan dengan KM tinggi dan CI tinggi. Berikut SPS 15 15,800 lebih um, gorila raksasa
Tekanan kompetitif untuk mengembangkan aset pengetahuan, namun pengawasan dari pesaing rendah, lingkungan dengan KM tinggi dan CI rendah. Berikut SPF 5, brilliance dalam kurung ke kecemerlangan. Tekanan kompetitif yang rendah untuk mengembangkan aset pengetahuan dan pengawasan dari pesaing juga rendah. Lingkungan dengan KM rendah dan CI rendah. Dalam kerangka, oh sorry, berdasarkan hasil keuangan, industri dalam kategori ini mencakup perusahaan dengan uh, kapitalisasi pasar rata-rata yang jauh melampaui nilai aset fisik yang menunjukkan besarnya aset tak berwujud. Industri ini juga biasanya memiliki sejumlah perusahaan yang menjalankan intelijen kompetitif pada tingkat yang relatif lanjut. Contoh industri dalam kategori ini meliputi perangkat lunak, farmasi, industri berbasis pangan, res, restoran, retail bahan makanan, olahan buah dan sayuran. Berikut, manufaktur kompleks pesawat terbang, peralatan komunikasi sistem pemandu. Perusahaan di industri-industri memiliki keharusan untuk mengembangkan aset pengetahuan karena para pesaing mereka akan membangun keunggulan dengan secara agresif, mengakumulasi aset tak berwujud mereka sendiri. Di industri ini, perusahaan seringkali mampu melakukan analisis big data secara internal karena sudah memiliki pengalaman dalam proses maupun melindungi aset tak berwujud secara semacam itu. Mereka juga akan memperoleh manfaat dari penerapan langkah-langkah keamanan yang substansial. Contoh industri dalam kategori ini meliputi mereka juga akan memperoleh manfaat dari penerapan langkah-langkah keamanan yang substansial. Contoh industri dalam kategori ini meliputi eh, ada beberapa poin. Jasa keuangan bank, berbagai jenis asuransi, pialang, efek. Berikut, manufaktur yang telah mapan, plastik, bahan kimia, anorganik, aneka bahan kimia, baja, logam, non-ferro. Berikut, pengolahan sumber daya alam, minyak bumi dan gas alam, kayu dan hasil olahan kayu. Berikut hiburan dan komunikasi, televisi, kabel dan televisi berbayar lainnya, hiburan dan rekreasi, telekomunikasi. Berikut otomotif dalam kurung
bodi kendaraan bermotor, suku cadang, kendaraan bermotor, dealer otomotif. Berikut jasa tingkat tinggi, periklanan, rumah sakit. Timbul timbul pertanyaan mengenai seberapa efektif pendekatan big data dalam jenis industri semacam ini. Operasi dan proses sering kali sudah matang dalam kurung matur. Eh, oh iya matur. Hubungan dengan pelanggan pun sudah mapan dan stabil. Rinciannya mungkin bervariasi tergantung situasi. Namun hasil akhirnya adalah potensial keunggulan besar dari pengembangan pengetahuan dan keuntungan kecil dari CI sehingga mengurangi kebutuhan akan operasi CI maupun perlindungan terhadap aktivitas CI pihak lain. Contohnya meliputi produk, ada beberapa, produk konsumen bermerek, gula, gula kembang, gula, lemak, minyak, minuman, sabun, parfum, kosmetik, pakaian. Berikut retail mode dalam kurung segala jenis pakaian, perabotan rumah tangga. Berikut distribusi dan logistik berbagai jenis perdagangan grosir, transportasi, angkutan barang, penjualan via katalog dan pesanan pos, angkutan truk. Pertambangan logam batu bara dan konstruksi berat. Berikut retail khusus obat-obatan, otomotif dan perlengkapan rumah. Pendekatan big data seharusnya sangat menarik bagi industri. Banyak di antaranya beroperasi dengan melibatkan unsur logistik sehingga pemahaman terhadap data menjadi inti dari kinerja yang efektif. SPEF 5 mencakup industri dan mana perusahaan melihat sedikit manfaat dari pengembangan pengetahuan dan sedikit ancaman dari intelijen kompetitif. Aset aset pengetahuan memiliki nilai yang relatif kecil relatif kecil. Baik bagi perkembangan potensial maupun bagi pesaing. Sekali lagi, tentu ada pengecualian dan mungkin terdapat pengetahuan penting, namun pengetahuan tersebut kemungkinan besar bersifat sangat tacit, dalam kurung tersirat, dan individual. Sulit dibagikan atau ditransfer sehingga kurang berguna dalam sistem KM dalam kurung knowledge management atau CI competitive intelligence. Ini cenderung merupakan manufaktur dan penyedia layanan yang sudah lama berdiri dan matang. Matur.
serta seringkali terregulasi, terregulasi. Contohnya meliputi beberapa poin distribusi energi dalam kurung transmisi dan distribusi gas alam, stasiun dan terminal curah minyak bumi, layanan kelistrikan, layanan kogenerasi. Berikut transportasi kereta api, angkutan barang laut dalam, transportasi udara. Berikut produksi kayu dalam kurung pabrik kertas, pabrik karton, grosir kayu, ber uh, grosir gergajian. Big data memungkinkan besar hanya akan memberi dampak minimal bagi perusahaan di industri-industri ini. Pengecualian selalu mungkin menjadi, namun banyak dari industri ini merupakan operasi yang sudah mapan dan cukup matang. Kesimpulan dari daftar 6. Kerangka kinerja diuraikan dalam bab ini. Ini jelas hanya memberikan saran yang sangat luas, seperti yang telah ditegaskan beberapa kali sebelumnya. Setiap perusahaan akan perlu mengevaluasi keadaannya sendiri untuk menyeimbangkan manfaat dan biaya dari memulai pendekatan big data. Demikian pula lingkungan operasi spesifik juga akan memengaruhi pilihan tentang bagaimana dan di mana memproses big data. Apakah akan melengkapinya dengan upaya intelijen kompetitif dan seberapa banyak keamanan yang dibutuhkan untuk menjaga hasil dan tetap rahasia. Tetapi kami mendekati pertanyaan ini dengan kerangka kinerja berbasis data yang dapat berfungsi sebagai langkah pertama dalam memahami lingkungan kompetitif, di mana data, informasi, dan pengetahuan dikelola dan dilindungi. Dan sekali lagi, jika diterapkan sebagai pandangan pertama dalam menilai inisiatif analitik data suatu perusahaan, kami percaya pendekatan ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf kalau tugas ini banyak salahnya, dan thank you so much. Terima kasih.